Setiap 3 detik, satu orang di dunia mulai kehilangan kenangan paling berharga dalam hidupnya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena trauma mendalam, tapi karena sesuatu yang jauh lebih diam-diam dan menakutkan. Penurunan fungsi otak yang datang perlahan, tanpa suara, namun pasti. Mungkin Anda merasa itu belum terjadi pada Anda, tapi bagaimana jika Anda sudah berada di jalurnya dan tidak menyadarinya? Demensia dan gangguan daya ingat bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ia menyusup perlahan, menghapus nama orang-orang terkasih, membuat Anda lupa mengapa Anda masuk ke sebuah ruangan, atau bahkan membingungkan Anda saat membaca angka di jam dinding. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 10 juta kasus baru demensia tercatat setiap tahun. Di balik angka-angka itu, ada jutaan keluarga yang mencoba menjaga percikan memori dalam diri orang tua mereka, sementara yang terkena dampak harus menghadapi ketakutan kehilangan jati dirinya. Namun, ada kabar baik. Ilmu pengetahuan modern kini mengungkap bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan otak. Tidak hanya melalui olahraga atau pola makan sehat, tetapi dengan stimulus otak yang tepat dan kebiasaan harian yang sederhana, kita bisa memperlambat, bahkan dalam beberapa kasus mencegah, penurunan daya ingat. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar orang lanjut usia tanpa sadar melakukan hal-hal yang mempercepat kerusakan otak dan pencernaan, hanya karena satu kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya. Menyimpan makanan dengan cara yang salah, terutama di lemari es. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa menyimpan makanan tertentu di suhu dingin justru mempercepat pembentukan racun, menghancurkan nutrisi, dan menciptakan tekanan pada sistem pencernaan dan saraf orang berusia di atas 60 tahun. Dan bukan hanya itu, kurangnya aktivitas mental spesifik, latihan otak harian juga mempercepat penuaan kognitif. Sebaliknya, hanya dengan beberapa latihan mental selama 10-15 menit per hari, risiko penurunan daya ingat dapat berkurang hingga 33%. Itulah mengapa dalam video ini Anda akan menemukan panduan lengkap untuk menjaga otak Anda tetap tajam dan tubuh Anda tetap ringan, bahkan setelah usia 65 tahun. Kami akan mengungkap 9 makanan yang sebaiknya tidak pernah disimpan di lemari es dan bagaimana kebiasaan ini bisa diam-diam merusak pencernaan serta daya ingat Anda. 5. Latihan otak sederhana tapi terbukti secara ilmiah yang akan membantu otak Anda tetap muda, tangkas, dan berenergi. Makanan super yang menurut studi terbaru dapat memperlambat penuaan otak hingga 5-10 tahun. Jika Anda sudah merasa sulit fokus, cepat lelah secara mental, atau mulai lupa hal-hal kecil, jangan abaikan. Mungkin tubuh Anda sedang memberi sinyal, dan jika Anda belum mengalami gejala apapun, ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Mencegah selalu lebih mudah daripada memperbaiki. Bersama, mari kita pelajari langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar bagi masa depan Anda. Karena menjaga otak bukan hanya soal kesehatan, tapi soal mempertahankan siapa diri Anda. Bagian 1. 5 makanan pertama yang tidak boleh masuk lemari es. Banyak orang berpikir bahwa menyimpan makanan di lemari es otomatis membuatnya lebih awet dan sehat. Tapi faktanya, ada beberapa jenis makanan yang justru menjadi berbahaya saat didinginkan, terutama bagi orang lanjut usia. Berikut adalah 5 makanan pertama yang sebaiknya tidak pernah Anda simpan di lemari es, beserta alasannya yang mengejutkan. Tomat. Tomat sering dianggap sebagai sayuran segar yang menyehatkan, tapi menyimpannya di lemari es bisa merusak seluruh struktur alaminya. Suhu dingin merusak membran sel halus dalam tomat,
membuat teksturnya menjadi lembek dan rasanya hambar. Namun, dampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar rasa. Bagi lansia, sistem pencernaan yang sudah melambat tidak mampu memproses tomat yang telah kehilangan enzim alaminya. Ini dapat menyebabkan fermentasi dalam usus, yang memicu perut kembung, asam lambung naik, dan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Yang lebih mengkhawatirkan, pendinginan menyebabkan penurunan kadar likopen, antioksidan kuat yang membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Padahal likopen sangat penting untuk menangkal peradangan pada lansia. Solusi: simpan tomat di suhu ruangan, bagian batang menghadap ke bawah, dan konsumsi dalam beberapa hari setelah matang. Jika terlalu matang, masak menjadi saus untuk meningkatkan ketersediaan likopen. Buah Pisang sering dipilih sebagai buah ideal untuk lansia karena teksturnya yang lembut dan kandungan potasiumnya yang tinggi. Tapi saat pisang disimpan di lemari es, enzim pematangannya berhenti bekerja. Hasilnya, kulit menjadi gelap tapi dagingnya tetap keras, hambar, dan sulit dicerna. Pisang yang belum matang mengandung pati resisten, jenis pati yang sulit dicerna, terutama bagi lansia dengan motilitas usus rendah. Ini menyebabkan sembelit, perut penuh, dan fluktuasi gula darah. Bagi lansia yang mengandalkan pisang sebagai sumber potasium, menyimpannya di suhu dingin justru membuat nutrisi ini tidak mudah diserap oleh tubuh. Solusi: biarkan pisang matang di meja hingga muncul bintik coklat. Konsumsi saat lembut dan manis. Jika ingin menyimpannya lebih lama, bekukan, bukan didinginkan. Bawang-bawang adalah salah satu bumbu dapur paling umum yang dikenal menyehatkan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Tapi, memasukkan bawang ke dalam lemari es bisa membuatnya berkeringat dan memproduksi senyawa sulfur yang lebih keras bagi tubuh lansia. Saat bawang menyerap kelembapan dan mulai mengoksidasi, senyawa sulfur yang dihasilkan dapat menjadi iritan bagi lambung. Untuk lansia dengan masalah maag, asam lambung, atau refluks, ini bisa memperparah kondisi dan mengganggu tidur malam. Selain itu, prebiotik alami dalam bawang juga rusak saat disimpan dalam suhu dingin dan lembab, yang justru meningkatkan gas dan gangguan pencernaan. Solusi: simpan bawang utuh di tempat kering dan berventilasi, seperti keranjang terbuka atau lemari dapur yang sejuk. Setelah dipotong, gunakan dalam 24 jam dan hindari menyimpannya lama di lemari es tempat. Madu-madu mentah adalah superfood alami yang mendukung kekebalan tubuh, meredakan batuk, dan mengatur gula darah. Tapi saat madu dimasukkan ke dalam lemari es, strukturnya berubah total. Ia mengkristal, menebal, dan kehilangan sebagian besar enzim aktif serta antioksidannya. Bagi lansia, ini berbahaya dalam dua cara. Pertama, madu dingin dan mengkristal dapat menjadi risiko tersedak, terutama bagi mereka yang memiliki mulut kering atau kesulitan menelan. Kedua, perubahan struktur membuat madu cepat diserap sebagai gula sederhana, memicu lonjakan gula darah yang tidak stabil. Solusi: simpan madu di suhu ruang dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari sinar matahari. Jika mengkristal, rendam wadah tertutup dalam air hangat. Jangan pernah dipanaskan dalam microwave. Bawang putih. Bawang putih mengandung alisin, senyawa kuat yang dikenal menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung. Tapi alisin adalah senyawa yang sangat tidak stabil dan akan rusak saat bawang putih disimpan di suhu dingin dan lembab. Pendinginan menyebabkan bawang putih bertunas, yang menandakan perubahan kimiawi dan peningkatan senyawa sulfur iritatif. Akibatnya, konsumsi bawang putih dari lemari es bisa menyebabkan perut kembung, mual, rasa panas di dada, atau bahkan pusing ringan.
Bagi lansia dengan lapisan lambung yang lebih sensitif, ini dapat memperburuk kondisi pencernaan dan menyebabkan ketidaknyamanan berkepanjangan. Solusi: simpan bawang putih di tempat sejuk dan kering, tanpa wadah tertutup. Untuk pencernaan yang sensitif, biarkan bawang putih yang telah dihancurkan istirahat selama 10 menit sebelum dimasak ringan. Kelima makanan ini sering disalahpahami sebagai lebih aman di lemari es. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya, terutama untuk tubuh lansia yang lebih rentan terhadap perubahan enzim, struktur makanan dan kepekaan usus. Mengenali cara penyimpanan yang benar bukan hanya soal rasa, ini soal kesehatan, kenyamanan dan kualitas hidup Anda setiap hari. Lanjutan 4. Makanan tambahan yang sebaiknya tidak disimpan di lemari es. Kita telah membahas 5 makanan pertama yang seringkali salah disimpan di dalam lemari es. Sekarang mari kita lanjutkan dengan 4 makanan terakhir yang tidak kalah penting. Masing-masing dari makanan ini tampak tidak berbahaya, tapi bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, dampaknya bisa cukup serius bila disimpan di suhu yang salah. Kentang-kentang adalah bahan makanan pokok di banyak rumah tangga dan sering disimpan dalam lemari es agar lebih awet. Tapi itu adalah kesalahan besar, terutama bagi lansia. Suhu dingin menyebabkan pati dalam kentang berubah menjadi gula. Ketika kentang tersebut dimasak, terutama dengan cara digoreng atau dipanggang, reaksi kimia terjadi antara gula dan asam amino yang menghasilkan akrilamida, senyawa beracun yang dikaitkan dengan kerusakan saraf, stres seluler, dan peradangan kronis. Selain itu, kentang dingin yang berkecambah mengandung glikoalkaloid yang dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan pencernaan, hingga kabut otak pada orang tua. Solusi: simpan kentang di tempat gelap dan sejuk di luar lemari es. Jangan konsumsi kentang yang sudah bertunas atau berubah warna menjadi hijau. Roti. Banyak orang menyimpan roti di lemari es agar tahan lebih lama. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada roti dalam suhu dingin? Roti mengalami proses yang disebut retrogradasi pati, di mana molekul pati mengkristal dan mengeraskan struktur roti. Hasilnya, roti menjadi keras, kering, dan lebih sulit dicerna. Bagi lansia, sistem pencernaan yang melemah, kesulitan mencerna karbohidrat kompleks yang mengeras. Ini menyebabkan sembelit, gas berlebih, dan fluktuasi gula darah yang ekstrem. Lebih buruk lagi, banyak orang mencoba memperbaiki roti dingin dengan memanggangnya. Tapi roti yang telah mengeras akan semakin kering dan menjadi beban tambahan bagi sistem pencernaan. Solusi: simpan roti dalam kotak roti di suhu ruang jika akan dikonsumsi dalam waktu singkat. Jika ingin disimpan lebih lama, bekukan dalam porsi kecil dan hangatkan secukupnya saat akan dimakan. Kopi, biji atau bubuk. Kopi adalah minuman pagi favorit, bahkan untuk lansia. Tapi banyak orang menyimpan kopi, baik dalam bentuk bubuk maupun biji, di lemari es dengan harapan mempertahankan kesegarannya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kopi bersifat higroskopis, artinya ia menyerap kelembapan dan aroma dari lingkungan sekitarnya. Di dalam lemari es, ini berarti kopi menyerap bau dari makanan lain dan terbentuk kondensasi di dalam wadah. Kondensasi ini menyebabkan minyak alami dalam kopi teroksidasi, menghasilkan rasa pahit, dan bahkan potensi pertumbuhan jamur mikroskopik yang tidak terlihat. Bagi lansia dengan gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, atau masalah tidur, kopi yang rusak ini dapat memperburuk gejala, meningkatkan kecemasan, gangguan tidur dan gangguan usus. Solusi: simpan biji kopi utuh di wadah kedap udara dan tidak tembus cahaya pada suhu ruang. Giling secukupnya sebelum diseduh untuk menjaga rasa dan kualitasnya. Alpukat
Alpukat sering disebut sebagai makanan super karena kandungan lemak sehatnya yang tinggi. Tapi begitu Anda memasukkan alpukat mentah ke dalam lemari es, Anda menghentikan proses pematangannya. Tanpa proses ini, alpukat menjadi keras di luar, namun berserat dan pahit di dalam. Lemak sehat seperti omega-9 mulai teroksidasi menjadi bentuk yang mengiritasi sistem pencernaan dan hati, terutama bagi lansia. Sistem pencernaan lansia tidak dapat lagi memetabolisme lemak teroksidasi dengan efisien. Ini dapat memicu mual, kembung, dan gangguan empedu. Solusi: biarkan alpukat matang di suhu ruang. Setelah kulitnya menghitam dan terasa sedikit lunak saat ditekan, Anda bisa menyimpannya di lemari es maksimal 1-2 hari sebelum dikonsumsi. Kesimpulan bagian ini: ke-9 makanan ini terlihat tidak berbahaya, bahkan sehat. Tapi ketika disimpan dengan cara yang salah, terutama di lemari es, mereka berubah menjadi penyebab tersembunyi dari masalah pencernaan, fluktuasi energi, dan bahkan gangguan kognitif. Ingat, bagi orang lanjut usia, tubuh tidak lagi bereaksi sekuat dulu terhadap kesalahan kecil. Setiap pilihan kecil di dapur, termasuk di mana Anda menyimpan makanan, dapat berdampak besar bagi kualitas hidup Anda. Bagian 2. 5 latihan otak untuk mencegah demensia. Bagian pertama. Penuaan adalah proses alami, tetapi kehilangan daya ingat dan penurunan fungsi otak bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Otak, seperti otot lainnya, membutuhkan rangsangan dan latihan rutin untuk tetap tajam dan responsif. Berikut adalah 3 dari 5 latihan mental yang telah terbukti secara ilmiah membantu memperlambat penurunan kognitif, meningkatkan fokus, dan memperkuat memori, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. 1. Berjalan di lorong ingatan, memory walk. Pernahkah Anda membayangkan kembali masa kecil Anda? Suara lonceng sepeda, aroma kue dari dapur ibu, atau suasana jalanan saat hujan pertama turun. Latihan ini mendorong Anda untuk menghidupkan kembali kenangan lama dengan cara yang detail dan emosional. Cobalah duduk dengan nyaman, tutup mata Anda, dan pilih satu kenangan spesifik. Mungkin hari ulang tahun Anda yang ke-10 atau hari pertama masuk sekolah. Bayangkan suasana di sekitar, warna tembok, suara orang, bau yang tercium, perasaan yang Anda rasakan. Latihan ini secara aktif mengaktifkan hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas memori dan orientasi ruang. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh The Lancet Neurology, kebiasaan mengulang kembali kenangan dengan kesadaran penuh selama minimal 10 menit sehari dapat mengurangi risiko demensia hingga 30%. Manfaat utama: memperkuat koneksi saraf yang mulai melemah, meningkatkan suasana hati dan rasa percaya diri, membantu otak merekam ulang pola positif yang berkaitan dengan memori. Tips: lakukan saat pagi hari atau sebelum tidur untuk efek yang lebih tenang dan reflektif. Rantai asosiasi kata, word association chain. Latihan ini terdengar seperti permainan, tetapi sebenarnya merupakan senjata kuat untuk melatih verbal fluency dan pemikiran asosiatif. Cara melakukannya sederhana. Mulai dengan satu kata acak, misalnya, apel. Kemudian, sebutkan kata lain yang berkaitan secara bebas. Buah, pisang, kuning, matahari, pagi, kopi, dan seterusnya. Tujuannya adalah membuat rantai, setidaknya 20-30 kata, tanpa jeda panjang. Latihan ini menstimulasi lobus temporal, pengolahan bahasa, dan korteks prefrontal, logika dan perencanaan. Studi dari University of Michigan menunjukkan bahwa orang dewasa yang melakukan latihan ini setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan kemampuan verbal hingga 19%. Manfaat utama: melatih fleksibilitas berpikir, meningkatkan daya ingat jangka pendek,
membantu dalam komunikasi sehari-hari agar tidak mudah kehilangan kata. Tips: bisa dilakukan sambil jalan pagi atau saat menunggu air mendidih. Lakukan sendiri atau bersama pasangan sahabat untuk menambah keseruan 3 tantangan. Jam terbalik, reverse clock drawing. Ini adalah latihan yang lebih menantang karena melibatkan koordinasi visual, persepsi ruang, dan perencanaan logis. Ambil selembar kertas dan gambar lingkaran seperti jam. Tapi kali ini, letakkan angka 12 di bagian bawah, 6 di bagian atas, dan letakkan angka lainnya mengikuti arah jam secara terbalik. Kedengarannya sederhana, tapi latihan ini memaksa otak untuk berpikir di luar pola kebiasaan. Ia mengaktifkan lobus parietal posterior dan korteks prefrontal dorsolateral, wilayah otak yang sering melemah seiring bertambahnya usia. Menurut Journal of Neurology, latihan menggambar jam terbalik secara teratur dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan visual dan mengurangi risiko penurunan kognitif hingga 28%. Manfaat utama: mempertajam kemampuan visual spasial, meningkatkan kemampuan membuat keputusan dan perencanaan, mendeteksi dini potensi gangguan kognitif. Tips: lakukan 1 atau 2 kali seminggu. Setelah menggambar, bandingkan dengan jam asli dan koreksi posisi angka Anda. 3 latihan ini tampak sederhana, tapi jika dilakukan dengan rutin dan penuh kesadaran, dampaknya terhadap kesehatan otak bisa sangat besar. Yang terpenting adalah konsistensi. Latihan mental ini tidak membutuhkan alat canggih atau biaya mahal, cukup waktu, niat, dan sedikit tantangan. Di bagian berikutnya, kita akan melanjutkan 2 latihan yang tak kalah penting. Latihan membangun cerita dan koordinasi tubuh otak yang sangat kuat untuk daya tahan mental. Lanjutan, latihan otak untuk lansia, bagian kedua. Setelah menjelajahi 3 latihan otak yang dapat memperkuat ingatan dan mempertajam fungsi kognitif, kini kita akan menyelesaikan bagian ini dengan 2 teknik terakhir. Kedua latihan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sangat efektif dalam mengaktifkan kedua belahan otak sekaligus membangun. Cerita diam-diam, silent story construction. Latihan ini melibatkan imajinasi, kreativitas, dan refleksi diri. Caranya adalah dengan menciptakan sebuah cerita mental, di mana Anda adalah tokoh utamanya. Tidak perlu menulis atau mengucapkannya. Cukup bayangkan alurnya dalam pikiran Anda. Contoh, bayangkan Anda adalah seorang koki istana yang sedang menyiapkan jamuan untuk raja. Visualisasikan bahan-bahannya, suasana dapur, orang-orang di sekitar, bahkan aroma masakan. Latihan ini secara aktif menstimulasi hemisfer kiri dan kanan otak, memperkuat memori verbal serta daya imajinatif. Studi dari University of California menunjukkan bahwa meluangkan 20 menit sehari untuk membangun cerita mental dapat meningkatkan daya ingat jangka panjang hingga 30% dalam 12 minggu. Manfaat utama: meningkatkan kreativitas dan kemampuan visualisasi, memperkuat imajinasi yang sering terlupakan saat lanjut usia, menumbuhkan kesadaran emosional dan refleksi pribadi. Tips: lakukan saat suasana tenang, seperti setelah makan siang atau sebelum tidur. Bisa divariasikan dengan tema lucu, fantasi, atau pengalaman pribadi. 5. Sinkronisasi tubuh otak dengan tugas ganda. Dual task coordination. Ini adalah latihan paling kuat, namun sering diabaikan. Latihan ini mengharuskan Anda melakukan aktivitas fisik sederhana sambil menyelesaikan tantangan mental. Contoh, jalan di garis lurus sambil menghitung mundur dari angka 100 dengan kelipatan 7 putar lengan secara melingkar sambil menyebutkan kata yang dimulai dengan huruf S. Latihan ini menstimulasi korteks motorik, lobus frontal, dan bagian otak lainnya secara bersamaan. Kombinasi ini membuat otak bekerja lebih aktif dan mempercepat kecepatan pemrosesan informasi. Menurut jurnal Frontiers in Aging Neuroscience,
Latihan semacam ini yang dilakukan 3 kali seminggu dapat meningkatkan daya tangkap otak dan koordinasi hingga 34% pada lansia. Manfaat utama: melatih konsentrasi dan keseimbangan secara bersamaan, membantu mencegah jatuh dan gangguan fokus, mengaktifkan banyak jalur saraf sekaligus. Tips: mulailah dengan tugas ringan dan tambah kompleksitas perlahan. Pastikan lingkungan aman agar tidak terjatuh. Transisi: saat latihan tidak cukup, otak juga butuh makanan. Latihan otak seperti yang telah kita bahas sangat penting. Tapi agar otak benar-benar dapat memperbaiki diri, membentuk koneksi baru, dan tetap elastis di usia senja, ia juga memerlukan bahan bakar yang tepat. Seperti mobil membutuhkan oli berkualitas, otak Anda membutuhkan nutrisi tertentu yang tidak bisa didapat hanya dari pola makan umum. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang menggabungkan latihan otak dan konsumsi makanan bergizi memiliki daya ingat dan kejernihan mental jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hanya melakukan salah satunya. Karena itu, di bagian selanjutnya, kita akan membahas 5 makanan super yang tidak hanya membantu memperlambat penuaan otak, tetapi juga melindungi fungsi memori Anda hingga bertahun-tahun ke depan. Siapkan diri Anda, karena makanan-makanan ini mungkin sudah ada di dapur Anda, tapi Anda belum tahu kekuatan sejatinya. Bagian 3, 5 makanan super untuk otak yang lebih tajam. Latihan mental yang konsisten dapat memperkuat otak, namun tanpa nutrisi yang tepat, hasilnya akan terbatas. Otak manusia membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi, terutama seiring bertambahnya usia. Di bawah ini adalah 5 makanan yang telah terbukti secara ilmiah, membantu memperlambat penuaan otak, meningkatkan daya ingat, dan menjaga kejernihan berpikir hingga usia lanjut. Minyak zaitun ekstra virgin. Dikenal sebagai pilar utama dalam diet Mediterania, minyak zaitun ekstra virgin bukan sekadar minyak biasa. Ia mengandung polifenol, senyawa antioksidan kuat yang memiliki kemampuan menurunkan peradangan di otak, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendorong autofagi, yaitu proses alami di mana otak membersihkan sel-sel rusak. Sebuah penelitian besar di Spanyol menemukan bahwa konsumsi sekitar 4 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin setiap hari dapat mengurangi risiko gangguan kognitif hingga 40%. Selain itu, minyak zaitun mendukung neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, suatu kunci penting dalam menjaga daya ingat. Cara konsumsi terbaik: gunakan sebagai dressing untuk salad, campur dengan sayuran kukus. Jangan digunakan untuk menggoreng suhu tinggi, agar tidak merusak senyawa aktifnya. 2. Kacang kenari, walnut. Menariknya, bentuk kacang kenari menyerupai otak manusia, dan itu bukan kebetulan. Kacang ini mengandung omega-3, antioksidan dan polifenol, kombinasi sempurna untuk meningkatkan fungsi otak. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Journal of Alzheimer's Disease, konsumsi 15 gram kacang kenari per hari meningkatkan memori dan penalaran verbal pada orang di atas usia 60 tahun. Kacang kenari juga membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan memperbaiki aliran darah ke otak. Faktor penting untuk menjaga fungsi kognitif. Cara konsumsi: makan sebagai camilan sore, tambahkan ke oatmeal atau salad. Bisa direndam semalaman untuk memudahkan pencernaan. 3. Biji labu, pumpkin seeds. Sering diabaikan, biji labu ternyata adalah harta karun bagi kesehatan otak. Mereka kaya akan magnesium, seng, zat besi, dan tembaga, 4 mineral penting yang memiliki peran langsung dalam fungsi saraf. Magnesium mendukung pembentukan memori jangka panjang. Zinc diperlukan untuk komunikasi antar neuron. Zat besi membantu aliran oksigen ke otak. Tembaga penting untuk menjaga keseimbangan neurotransmitter.
Biji labu juga mengandung antioksidan tinggi yang mengurangi stres oksidatif, salah satu penyebab utama penurunan daya ingat. Cara konsumsi: panggang ringan tanpa garam sebagai camilan, tambahkan ke dalam roti, salad, atau sup. Bisa diolah menjadi bubuk untuk ditaburkan ke smoothies. Ikan berlemak, salmon, makarel, sarden. Ikan berlemak adalah sumber terbaik DHA, docosahexaenoic acid, jenis omega-3 yang secara struktural penting untuk jaringan otak. DHA membantu membentuk dan memelihara sel otak, menjaga koneksi antar neuron tetap kuat dan efisien. Laporan dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menunjukkan bahwa konsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu dapat mempertahankan volume otak di area yang berhubungan dengan memori dan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, omega-3 dalam ikan menurunkan kadar beta-amiloid, protein yang berkaitan erat dengan penyakit Alzheimer. Cara konsumsi sehat: kukus, panggang, atau masak dengan suhu rendah. Hindari menggoreng agar tidak merusak kandungan omega-3. Pilih ikan laut dalam yang rendah merkuri tonima. Blueberry, buah blueberry. Buah kecil berwarna ungu ini adalah pahlawan super dalam melawan penuaan otak. Blueberry kaya akan flavonoid, khususnya antosianin, yang dikenal dapat menembus penghalang darah otak dan memberikan perlindungan langsung terhadap stres oksidatif. Penelitian oleh Harvard University menyatakan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat memperlambat penuaan kognitif hingga 2 tahun. Selain itu, blueberry membantu memperkuat kemampuan belajar, memori jangka pendek, dan bahkan fungsi eksekutif, kemampuan merencanakan dan mengambil keputusan. Cara konsumsi: makan segar atau beku, hindari yang mengandung gula tambahan. Tambahkan ke yogurt, oatmeal atau smoothie. Buat jus alami tanpa tambahan pemanis, simpulan bagian ini. Kelima, makanan ini bukan hanya bergizi tinggi, mereka adalah alat perlindungan otak yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Ketika dikombinasikan dengan latihan otak yang telah dibahas sebelumnya, mereka memberikan sinergi kuat untuk memperpanjang masa kejernihan berpikir, mencegah demensia, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Ingat, makanan adalah informasi. Setiap suapan memberi sinyal kepada tubuh dan otak, apakah akan memperbaiki atau merusak. Dengan memilih makanan yang tepat, Anda tidak hanya memberi energi, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi identitas, kenangan, dan hubungan Anda. Penutup, saatnya bertindak demi otak dan hidup Anda. Kita telah menjelajahi banyak hal bersama. Dari kesalahan sederhana dalam menyimpan makanan hingga latihan otak yang mendalam, serta makanan super yang bisa memperpanjang kejernihan mental Anda hingga bertahun-tahun. Dan sekarang, saatnya untuk merenung dan bertanya, apa arti semua ini bagi Anda? Jawabannya sederhana. Anda punya kekuatan untuk menjaga ingatan, identitas, dan kualitas hidup Anda sendiri. Tidak perlu menunggu gejala demensia muncul. Tidak perlu menunggu dokter mengatakan, ini sudah terlambat. Dengan setiap langkah kecil, menghindari menyimpan pisang di lemari es, menambahkan sedikit minyak zaitun ke salad Anda, atau meluangkan 10 menit untuk mengingat masa kecil, Anda sedang membangun pertahanan kuat terhadap penurunan daya ingat. Ingat, otak bukan mesin yang rusak karena usia. Ia adalah organ hidup yang bisa tumbuh, berubah, dan beradaptasi, selama Anda memberinya alasan dan alat untuk melakukannya. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, bukan mitos. Ia nyata, dan ia bekerja pada siapa saja, pada usia berapapun. Tetapi seperti otot, ia perlu dilatih dan diberi makan dengan tepat. Jangan berpikir bahwa Anda terlalu tua untuk berubah. Faktanya, banyak studi menunjukkan bahwa orang yang memulai kebiasaan sehat
setelah usia 65 tahun, justru mengalami peningkatan kognitif yang lebih pesat dibandingkan mereka yang tidak memulai sama sekali. Inilah waktunya Anda mengambil alih. Mulailah dari hal-hal kecil, simpan tomat dan alpukat di suhu ruang. Makan segenggam kacang kenari setiap pagi. Ceritakan kembali kisah masa muda Anda setiap malam sebelum tidur. Gambar jam dengan angka terbalik seminggu sekali. Jalan kaki sambil melafalkan nama-nama kota yang diawali huruf B. Tiap kebiasaan kecil adalah batu bata yang menyusun bangunan kejernihan dan ketahanan otak Anda. Dan jangan lupa, perubahan tidak harus sempurna, tapi harus konsisten. Bahkan jika Anda hanya memilih 2 atau 3 dari kebiasaan yang kita bahas hari ini dan melakukannya dengan rutin, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Bukan hanya bagi Anda, tapi juga bagi orang-orang yang Anda cintai, anak, cucu, sahabat, yang ingin tetap melihat Anda ceria, penuh cerita, dan sadar akan momen-momen indah bersama mereka. Karena pada akhirnya, menjaga otak bukan hanya tentang mencegah penyakit. Ini tentang menjaga kendali atas hidup Anda, mempertahankan kenangan, dan tetap menjadi diri sendiri sepenuhnya hingga tahun-tahun terakhir hidup Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat. Tekan tombol suka. Tuliskan di komentar 1 kebiasaan baru yang ingin Anda mulai hari ini dan langganan untuk terus mendapatkan informasi penting seputar kesehatan otak dan kesejahteraan lansia. Terima kasih telah menemani kami. Ingatlah, Anda tidak terlalu tua untuk merasa lebih baik. Anda hanya satu keputusan bijak lagi dari otak yang lebih tajam dan hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga ingatan Anda tetap hidup.